nggak sih Anda ngerasa pengen bikin setiap momen dalam hari kita tuh jadi lebih berarti? Ternyata ya, kuncinya itu bisa jadi ada di dua ucapan yang sebenarnya kita kenal banget, tapi mungkin kita suka lupa sama kekuatannya. Apa itu? Basmalah dan hamdalah. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Kedengarannya mungkin agak berlebihan ya. Masa sih dua kalimat pendek bisa mengubah hidup kita? Nah, justru disitulah letak keajaibannya. Ini bukan sulap, tapi ini soal mengubah cara pandang. Yuk kita mulai perjalanannya. Coba deh kita pikirin. Semua hal besar itu kan dimulainya dari satu langkah kecil kan? Nah, dalam tradisi kita, langkah pertama yang bagus itu selalu diawali dengan niat. Dan disinilah kekuatan ucapan pertama yang mau kita bahas. Nah, ini dia. Basmalah. Kita semua pasti udah akrab banget sama ucapan ini. Tapi ini tuh lebih dari sekedar kata-kata loh. Ini semacam deklarasi niat kita di awal. Kalau apapun yang mau kita kerjakan, kita lakukan atas namanya. Untuk kebaikan. Gini deh, coba bayangin. Setiap kali kita bilang bismillah, itu tuh kayak kita lagi ngebuka pintu. Pintu buat apa? Buat ngundang pertolongan dan berkah dari Allah masuk ke dalam apa yang lagi kita kerjain. Kita minta supaya jalannya dipermudah dan hasilnya baik. Kerennya lagi, ini bisa kita lakuin kapan aja. Mau makan, ucapin. Mau buka buku pelajaran, ucapin. Bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak mau pakai baju atau pas mau keluar rumah. Tiba-tiba semua hal kecil jadi punya makna yang lebih dalam kan? Oke, kalau setiap awalan yang baik itu butuh niat, berarti setiap akhir yang indah juga butuh penutup yang pas. Penutupnya apa? Rasa syukur. Nah, sekarang kita pindah ke pasangannya basmalah. Dan ini dia pasangannya, Alhamdulillah. Simpel banget kan, segala puji bagi Allah. Tapi maknanya, wah dalam sekali. Ini cara kita bilang makasih, cara kita sadar bahwa semua hal baik yang kita dapat itu ada campur tangannya. Jadi, setiap kali kita bilang Alhamdulillah, kita tuh sebenarnya lagi ngelatih diri kita sendiri, ngelatih hati biar sadar kalau semua pencapaian kita, semua nikmat yang kita rasain itu bukan 100% karena kita hebat, tapi karena anugerah darinya. Ini latihan buat jadi rendah hati. Terus kapan kita ucapinnya? Jawabannya gampang, hampir setiap saat. Begitu selesai makan, Alhamdulillah. Pas buka mata pagi-pagi dan sadar kita masih dikasih nafas, Alhamdulillah. Selesai ngerjain tugas yang bikin pusing, atau bahkan pas dapat hadiah kecil, semua momen itu adalah kesempatan buat bersyukur. Nah, di sini nih kita bisa lihat gambaran besarnya. Basmalah itu kayak garis start. Kita minta izin, kita minta berkah buat memulai perjalanan. Terus, hamdalah itu garis finishnya. Momen di mana kita sampai tujuan, terus kita lihat ke belakang sambil bilang, terima kasih. Keduanya ini jadi satu siklus yang keren banget. Coba deh kita terapkan dalam sehari-hari. Sebelum makan, basmalah. Selesai, hamdalah. Mulai belajar, basmalah. Selesai ngerjain tugas, hamdalah. Lama-lama, ini bukan cuma jadi kebiasaan, tapi jadi ritme hidup. Jadi sebuah pola yang bikin hari-hari kita lebih sadar dan penuh makna. Tapi jangan salah. Ini bukan cuma soal ngucapin kata-kata aja loh. Kekuatan basmalah dan hamdalah itu jauh lebih dalam dari itu. Dua hal ini bisa jadi fondasi yang membentuk sikap kita, cara kita memandang dunia, bahkan karakter kita. Nah, kutipan ini bener-bener pas banget. Karena saat lisan kita udah terbiasa dengan basmalah dan hamdalah, otomatis hati kita juga ikut terlatih. Terlatih buat jadi lebih santun dan lebih gampang bersyukur. Dan dari kebiasaan sederhana ini, muncullah sesuatu yang sangat berharga, yaitu santun. Sikap yang lembut, sopan, dan menghargai. Coba deh bayangin, kalau hati kita selalu penuh rasa syukur, otomatis kita jadi lebih rendah hati kan? Dan jadi lebih menghargai orang tua, guru, dan teman-teman di sekitar kita. Oke, ini pertanyaan penting banget. Apakah cukup dengan bilang Alhamdulillah aja? Tentu enggak. Rasa syukur yang sesungguhnya itu harus kelihatan dari tindakan kita. Ternyata ada 3 level nih buat nunjukin rasa syukur. Level pertama, yaitu tadi, lewat lisan, bilang hamdalah. Level kedua, lewat hati, jaga diri kita dari rasa sombong. Nah, level tertingginya, ini yang paling keren. Lewat perbuatan, kita bagikan lagi kebaikan yang kita terima ke orang lain. Jadi bisa dibilang basmalah dan hamdalah ini kayak bingkai foto buat hari-hari kita. Basmalah jadi pembukanya yang bikin semua dimulai dengan niat yang baik. Terus hamdalah jadi penutupnya yang bikin semua berakhir dengan rasa terima kasih. Sederhana tapi lengkap banget kan?
Nah, sebelum kita selesai, saya mau ngajak Anda buat mikir sebentar. Coba deh pikirin satu hal aja. Satu kebaikan kecil yang mau Anda mulai dengan basmalah hari ini, setelah ini. Bisa apa aja? Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.